Acara konferensi anak dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronika Tan, dan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, di Balai Kota Semarang dengan penuh semangat. Suasana penuh semangat menyelimuti Balai Kota Semarang dalam acara konferensi anak yang menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional 2025 pada Kamis 21 Agustus. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Veronika Tan dan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Di acara tersebut, Wali Kota Semarang memberikan apresiasi kepada anak-anak yang telah menyampaikan aspirasi mereka tentang pentingnya membangun Kota Semarang yang ramah anak. Sejumlah isu yang disampaikan seperti perundungan, pengakuan prestasi non-akademik, serta perlunya ruang dan dukungan bagi anak-anak disabilitas. Wali Kota menanggapi bahwa komitmen Pemkot untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak berprestasi dan membangun pusat kegiatan anak di setiap kecamatan. Selain itu, Agustina juga mengungkapkan bahwa saat ini Semarang telah memiliki 6 dari target 16 rumah inspirasi dan rumah bersama Indonesia di tingkat kecamatan yang menjadi ruang khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nomor satu, ya teruslah berprestasi sambil terus belajar. Gapai cita-citamu, bermimpilah setinggi langit. Pemerintah kota hari ini akan berusaha maksimal untuk bisa berbuat supaya anak-anak Indonesia ini, terutama di Kota Semarang, memiliki ruang ekspresi. Karena konon kabarnya ketika anak-anak beraktivitas di luar sekolah, mereka kecerdasan dan keilmuannya bertambah lebih banyak daripada kalau mereka hanya sekolah di dalam ruangan saja. Maka kita berusaha ini menggandeng seluruh UPD yang ada lintas sektoral untuk membangun semacam ruang buat anak. Apa gunanya mereka setiap hari diminta untuk les, untuk belajar piano, belajar main tari, belajar macam-macam, kok tidak ada kompetisi. Kita ciptakan kompetisi, kita ciptakan festival, kita ciptakan pameran supaya mereka lebih mengasah kepandaiannya menjadi lebih bagus lagi. Sementara itu, Wakil Menteri P3A Veronika Tan menyampaikan bahwa kehadiran negara melalui pemerintah pusat dan daerah adalah bukti nyata perhatian terhadap hak-hak dan aspirasi anak-anak. Selain itu, Veronika juga menyampaikan yang masih perlu diperhatikan, yaitu pentingnya pendidikan karakter anak, masih adanya tenaga pendidik yang menyepelekan isu perundungan, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi non-akademik yang dapat diakui secara adil dalam sistem pendidikan. Kegiatan konferensi anak ini menjadi momentum penting bagi Kota Semarang dan Indonesia dalam menjadikan anak-anak sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek. Tim Liputan melaporkan. Lihat pemirsa, panorama alam yang sangat indah ini. Objek wisata Negeri Kayangan ini berada di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Disebut Negeri Kayangan karena untuk menuju lokasi ini terdapat jalan penghubung desa yang terlihat menembus awan saat berkabut. Selain pemandangan alam yang indah, lokasi wisata ini punya ciri khas bangunan kastil kuno bergaya Eropa dan kuda sembrani. Menariknya, dari tempat ini, pengunjung bisa melihat pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu, serta barisan Bukit Menoreh. Tak heran, banyak wisatawan dari berbagai daerah datang berwisata ke Negeri Kayangan, terlebih saat musim libur tiba. Mereka mengaku senang karena objek wisata ini masih asri dan udaranya sejuk, serta banyak spot foto yang menarik. Sangat indah, tempatnya sejuk, terus dapat melihat pegunungan begitu, dan ini baru pertama kali saya ada di sini. Sekarang sih luar provinsi, luar kota, luar daerah banyak banget. Ada bangunan kastil, kereta kencana, patung kuda sembrani, dan gapura kastil. Untuk menikmati suasana di lokasi wisata Negeri Kayangan, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp13.000. Nah, bagi Anda yang sedang berlibur atau berkunjung ke Kabupaten Magelang, bisa menyempatkan diri berwisata di tempat ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Gede yang berlokasi di Rembang, Jawa Tengah memiliki tempat yang sangat indah.
Dan bagi wisatawan yang ingin menuju Pulau Gede, dapat menaiki perahu penyeberangan dari Pantai Pasir Putih Waters, Desa Tasikharjo. Dan hanya membutuhkan waktu setengah jam, kita sudah sampai di lokasi. Pengunjung akan disambut dengan jernihnya air serta ombak yang tenang merupakan ciri khas Pulau Gede. Diketahui Pulau Gede kini memiliki luas 1 hektar dan tak berpenghuni. Saat sore hari, sambil menikmati keindahan sunset, pengunjung bisa berburu bulu babi yang mudah ditemukan di sebelah selatan Pulau Gede. Diketahui bulu babi memiliki racun pada bagian durinya, tetapi ternyata bulu babi juga dicari sebagian orang lantaran isinya memiliki kandungan sumber kalori, berbagai macam vitamin, dan dipercaya meningkatkan vitalitas kaum pria. Ada yang memakan bagian gonan dan telur bulu babi secara langsung. Tapi kebanyakan dimasak dulu dengan cara dibakar. Satu itu grobel itu, hidupnya kayak gitu. Penasaran nggak dengan rasanya? Saya penasaran soalnya nggak pernah makan ya. Cuma lihat di YouTube gitu. Terus nyarinya gimana? Harus hati-hati ya? Takut ketusuk durinya itu tadi. Harus pakai kayu ini. Nah, jika Anda penasaran ingin menikmati suasana Pulau Gede, lebih baik datang pada saat musim kemarau, saat ombaknya bersahabat. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pecinta kuliner bebek, sini kumpul. Tenang, kali ini kuliner bebeknya tetap menjaga kesehatan kok. Kok bisa? Bisa dong, karena kuliner bebek kali ini dimasaknya tanpa minyak goreng. Proses pembuatannya memang cukup unik dan membutuhkan teknik khusus nih. Semua bumbu rempah yang telah digiling dicampurkan ke dalam rebusan daging bebek hingga empuk dan matang. Setelah dipotong sesuai ukuran, bebek kemudian digoreng tanpa menggunakan minyak. Bebek yang telah masak tinggal disajikan dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Empuknya daging bebek dan aroma rempah yang kuat membuat hidangan ini menjadi favorit banyak orang. Biasanya bebek itu kan identik dengan bau yang nggak enak gitu ya, perengus gitu ya. Ini karena dimasak dengan rempah dan bebeknya juga tetap enak. Jadi nggak amis juga, terutama dagingnya itu empuk. Nah, saya mencoba untuk berkreasi dengan membuat bebek yang empuk, rempahnya itu kerasa. Terus selain itu juga kita gorengnya ini nggak pakai minyak yang berlebihan. Selain rasanya yang enak dan teksturnya yang empuk, bebek goreng rempah tanpa minyak juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Rempah-rempah seperti jahe dan kunyit dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Bawang merah dan bawang putih juga membantu meningkatkan sistem imun sekaligus melawan infeksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Yang suka kuliner bebek goreng, silahkan merapat. Ya, bebek goreng bumbu hitam ini menjadi menu andalan rumah makan di Kelurahan Kiringan, Boyolali. Rumah makan berbentuk limasan ini hampir setiap hari selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah. Meski tampilannya kurang meyakinkan, namun menu yang satu ini benar-benar nikmat dan dijamin bikin ketagihan. Cita rasa bebek goreng yang gurih dan empuk semakin lezat disantap dengan sambal dan lalapan. Cara membuatnya, daging bebek ungkep digoreng 2 kali lalu ditambahkan bumbu hitam dari bahan kelapa dan rempah-rempah khas Boyolali. Soal harga, relatif terjangkau. Menu bebek goreng bumbu hitam dipatok seharga Rp25.000 per porsinya. Kalau yang membedakan karena ini kan bebek, sebenarnya bebek biasa. Cuman ditambah ada bumbu lada hitamnya ya, jadi sensasinya itu ada di lada hitamnya. Jadi kalau di blend gitu rasanya masuk nikmat lah. Setiap hari, rumah makan bergaya klasik ini buka mulai pukul 12 siang hingga 10 malam dan bisa menghabiskan hingga 50 ekor bebek pada akhir pekan. Kita itu pakai bumbunya
Sama aja sih Pak sebenarnya, mungkin volumenya ya. Volumenya itu kita pakainya banyak sekali bumbunya. Jadinya rasanya itu mungkin bisa apa ya? Kalau kata orang-orang sih merasuk banget gitu. Nah, bagi Anda pecinta kuliner bebek goreng dan sedang berkunjung ke Boyolali, tidak ada salahnya mencicipi menu yang satu ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ini dia kuliner gecok iga sapi. Kuliner khas Boyolali, Jawa Tengah yang selalu diburu para pecinta kuliner di Boyolali. Menu olahan berbahan baku daging sapi ini hanya bisa didapatkan di salah satu resto yang berada di lereng Gunung Babu, Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Paduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas menjadikan gecok iga sapi sangat cocok untuk disantap di malam hari karena kuah pekat bumbu rempahnya membuat tubuh menjadi hangat. Untuk memasak cegok iga sapi, siapkan bawang putih, bawang merah, santan, dan bumbu rempah lainnya. Setelah itu iga sapi direbus di atas api sedang hingga empuk. Setelah empuk, masukkan bumbu satu persatu hingga matang. Sementara untuk menambah aroma gecok iga sapi semakin sedap, taburi daun bawang dan bawang goreng. Rasanya gimana? Rasanya enak banget, rempah-rempahnya itu berasa dan cocok di musim dingin dan cuaca pegunungan seperti ini, dan menghangatkan tubuh sekali. Cocok untuk berbuka puasa. Gitu. Kalau masalah harga gimana? Harganya affordable dan cocok di kantong para pelajar dan pemuda. Gecok iga itu lebih ke berdua sedikit pedas dan rempah-rempahnya kuat. Yang kita memang tonjolkan untuk di kondisi menu yang sifatnya di daerah pegunungan itu menghangatkan. Untuk dapat menikmati seporsi gecok iga sapi ditambah nasi, harganya relatif terjangkau, hanya Rp55.000. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews. Soto dibakar. Eits, tenang. Bakar yang dimaksud ini adalah teknik penyajiannya saja kok. Di salah satu rumah makan di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemilik kedai memilih mangkuk tanah liat sebagai wadah sajinya. Mangkuk inilah yang lantas dibakar sebagai teknik memanaskannya. Menu yang ditawarkan di warung ini cukup beragam, dari soto olahan daging ayam hingga daging sapi. Salah satu menu favoritnya adalah soto daging sapi. Teknik memanaskan soto melalui pembakaran yang sempurna diklaim mampu mengeluarkan aroma bumbu rempah yang digunakan dalam sajian soto. Soto biasanya kan dimasak seperti biasa, tapi ini dibakar jadi bumbunya itu lebih terasa, lebih panas dan mantap. Rasanya jadi lebih enak ya? Lebih enak, lebih bumbunya, rempah-rempahnya itu lebih terasa. Harganya juga lumayan sih, terjangkau ya? Kita terjangkau. Kita mencoba sensasi baru itu namanya produk soto bakar yang mungkin beda daripada umumnya soto di tempat lain. Kita pengen beda dari yang lain, jadi kita proses pakai itu mangkuknya mangkuk dari tanah liat yang kita proses bakar dulu, baru terus disiram kuah. Ada berapa banyak, nanti tergantung pilihan menu, mau dari soto ayam biasa, soto ayam kampung, soto babat. Untuk urusan harga, pengunjung tak perlu khawatir karena di sini harga yang ditawarkan mulai dari Rp8.000 untuk menu daging ayam biasa hingga Rp25.000 untuk menu iga daging sapi porsi jumbo. Nah, bagi Anda yang tertarik mencicip uniknya sajian soto bakar,
bisa mengunjungi rumah makan yang berada di jalur utama Banjarnegara, Wonosobo, tepatnya di Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Jam-jam segini, pasti perut sudah mulai lapar, apalagi kalau tadi belum sarapan. Nah, mumpung ada soto, yuk kita santap. Tapi kali ini bukan soto ayam atau daging sapi, melainkan sobek alias soto bebek. Sesuai namanya, warung soto yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Wedhi, Klaten ini menawarkan soto khusus dengan daging bebek sebagai bahan utamanya. Dan warung ini bisa dikatakan legendaris ya, karena sudah berdiri sejak 1987 dan telah dikelola oleh generasi ketiga. Selain memiliki rasa yang khas, gurih dan sedikit manis, soto bebek di sini memiliki kuah bening sehingga lebih segar dan cocok untuk sarapan atau makan siang. Rahasianya dalam memproses daging bebeknya. Membutuhkan waktu 3 hari dengan bumbu rahasia khas dan bacem sehingga daging tidak alot dan tidak berbau amis. Untuk harga sendiri bervariasi, mulai dari Rp9.000 per porsi nasi soto bebek. Beda sama soto yang lain. Terus juga dagingnya juga empuk, buat anak itu cenderung pada suka makan. Khasnya itu tidak amis gitu, tidak amis dan tidak alot. Kemudian di sotonya kaldunya itu ada aroma rempah-rempah yang berbeda dengan yang lain. Selain menyediakan soto bebek, warung ini juga melayani menu daging bebek goreng dengan harga Rp32.000 dan ingkung bebek komplit Rp140.000. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina diparkir pembunuh. ayam Makanan non halal. Inti Hub Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Turkuru, Isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, Eksekusi percikan api. isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Kita menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga sama air. Lumayan sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram. Iya, dia harus jeram. Tajam mas. Oh jeram tajam. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dan ready guys, sekarang gue udah berada
di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Pokoknya kita bakalan seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas Udah banget ini gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Tradikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan, safety first. Udah Tradikers, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Dingin! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Balik juga. Jadi slide menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Slide di bawah set. Sampai ke sini langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat. Sledding tanpa batas. Woohoo! Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang kelap-kelip luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke
kenyamanan, ketenangan itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Wih, pemandangannya menyegarkan mata ya. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata ini. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain, yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Mumpung libur panjang, tak ada salahnya main ke kebun teh di Kabupaten Wonosobo. Hamparan hijaunya teh, sejuknya udara, serta suasana alam yang tenang, inilah healing yang sebenarnya. Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 hingga Rp27.000, pengunjung sudah bisa menikmati semua keindahan sekaligus mengetahui proses produksi teh sebelum dipasarkan. Di kebun seluas 770 hektar yang berada di ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut ini, pengunjung akan diajak melihat proses pemetikan pucuk daun teh serta pengolahan di pabrik teh yang telah berdiri sejak tahun 1865 hingga menjadi minuman. Wisata edukasi ini juga mengajarkan tata cara mengkonsumsi teh yang benar agar bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kita habis dari kebun teh, terus kita ke melihat proses pengolahan teh, terus kita ke kafenya untuk ngeteh sama minum. Menurut saya sih teh ini rasanya nikmat ya, bener-bener kayak khas gitu sini deh. Karena di sini adalah salah satu wisata yang menarik sekali, terutama di Wonosobo terkenal dengan tehnya ya, dan salah satu kebun teh yang wajib kita kunjungi ketika ke Wonosobo itu adalah kebun teh. Selain diproduksi untuk campuran teh pasar dalam negeri, teh di sini ternyata juga diproduksi untuk diekspor ke luar negeri. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat Serudal terluka. Destina diparkir pembunuh karena non halal. Inti Jakarta Kemayoran. iNews sore setiap hari
Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut-turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menerupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. eksekusi percikan api, Isi bertindak tegas. unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Kita menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Segi positifnya bisa ke sini, siapa tahu nanti ke depan dari KB sendiri ada yang perlu kami bantu, baik dari sisi saya sebagai ketua sebagai ketua PAUD dan dari dinas pendidikan Ibu mohon dikomunikasikan ke kami. Kalau untuk pendidikan punya lokasi nyaman untuk anak-anak, ternyata luas, punya banyak. Mungkin di sini mungkin sistem pembelajarannya sudah mengikuti standarisasi yang ada di sudah dari perpautan dinas pendidikan gitu misalnya. Mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan karena ini kan anak-anak kasihan kalau harus menunggu saya ngomong kalau ini tidak ngomong. Intinya terima kasih semua, ini kerjasamanya. Ini dalam rangka untuk mensosialisasikan literasi. Jika ini juga fungsi saya sebagai Bunda PAUD untuk kunjungan ke sini semoga membawa dampak positif untuk KB dari Samsa. Di TK Syamsa Auladina ini, Bunda PAUD juga melihat langsung proses pembelajaran dan fasilitas yang ada. Satu bu guru berarti ngampu berapa anak saya? Untuk kelompok TKA 13. Iya, 13 anak. Rombongan anak-anak ini diajak untuk melihat berbagai ruang, mulai dari ruang literasi, ruang bermain edukatif, hingga ruang IT dan ruang bercerita. Setiap ruang dirancang untuk mendukung perkembangan motorik dan intelektual anak-anak. Iya, sama ikan. Momen istimewa saat Bunda PAUD ikut berinteraksi dan bermain permainan tradisional bersama siswa. Aktivitas ini memperlihatkan bagaimana pendekatan emosional penting dalam dunia PAUD. Oke, coba ya main ya. Aku mau yang isinya 3 dulu. Ini. Oke. Terus kita muter nih. Ini. Ya, jalan. Muter, gini kan. Ini biar mamain juga kalangan mama-mama. Nah, kalau ini berarti gantian. Oke, yuk sekarang gantian. Usai menyambangi anak-anak di PAUD Syamsa Auladina, Bunda PAUD, Endah Endayani mengajak anak-anak berkunjung ke Perpustakaan Daerah Kudus untuk melihat koleksi bacaan dan mengenalkan perpustakaan sejak dini. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews Sore, kebakaran terlihat Nasrudal terluka, Restina diparkir, pembunuh, karena non halal. Inti, Jakarta, Kemayoran, iNews Sore setiap hari
di iNewsroom terkait peran pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah Ayu Semalam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Melanjutkan semangat belajar, anak-anak dan Bunda Literasi kini menjelajahi dunia pengetahuan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kudus. Kedatangan pun disambut hangat. Anak-anak tampak antusias menjelajahi dunia literasi. Selamat pagi. Sehat, sehat, sehat. Kami ucapkan terima kasih dan Sugeng Tamu selamat datang pada dunia literasi. Ibu Dayani sama Nita Polis beserta anak-anak kita dari KB Samsa Aula Dina. Di ruang baca anak, anak-anak mendengarkan cerita dan membaca buku bersama Bunda Literasi. Kegiatan ini sekaligus memperkenalkan perpustakaan sebagai tempat menyenangkan. Baik sayangku. Oke, kita janjinya mama ibu bantu. Dia punya juga lagi. Apakah di atas? Kami di atas ayahnya. Apakah di bawah? Turun ke bawah ayahnya. Belum ketemu. Ini bundanya sama anaknya. Ada lagi tidak sayang? Oke, ini coba di depan pintu. Enggak ada. Coba di belakang pintu. Coba cari lagi. Ayahnya masih bingung. Sesungguhnya di mana ya? Paling saya terima kasih. Terus akhirnya ditutup di pintunya, tutup juga. Di sini dibuka lagi. Terus ternyata di dalam tenda ciluba. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bunda Literasi, Bunda Endah sudah berada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus dengan berbagai koleksi yang lengkap, dan tadi Bunda juga sudah membacakan sebuah buku cerita untuk anak-anak yang tadi sudah ikut berjalan wisata edukasi ke Dinas Arpus ini ya. Nah, menurut Bunda Literasi, sebagai Bunda Literasi, seberapa penting sih Bunda Literasi khususnya untuk anak-anak usia dini? Ya, ini ya di era digitalisasi kan Beb, jadi itu mengurangi anak untuk tidak terus megang gadget. Salah satunya adalah dengan membudayakan untuk membaca. Kalaupun belum bisa membaca, dia harus lihat gambar dulu nih. Nah, itu akan timbul rasa penasaran. Ini gambar ceritanya apa ya? Nah, itu dia pasti kalau belum bisa baca pasti cari seseorang nih untuk dibacakan. Jadi menumbuhkan minat baca itu bisa dikemas sedemikian menariknya. Termasuk dengan cara seperti ini. Kita ayo edukasi dulu, kita kenalkan dulu, kita jalan ke Arpus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya anak-anak minat. Ini tadi langsung pada, wah aku mau baca ini, mau buku ini. Ada yang minta dibacain. Bunda mau bacain ini. Oke, itulah salah satu cara untuk menumbuhkan minat baca, dan di dalam keluarga menginginkan hal tersebut nanti ada. Karena dengan membaca akan otomatis mengurangi dia megang HP gitu. Oke. Dan berarti ini kontribusi orang tua di rumah juga sangat dibutuhkan ya Bunda ya. Peran dari tidak hanya orang tua saja, tetapi lingkup yang ada di rumah pun jangan hanya menginginkan kamu baca, tapi mamanya masih pegang HP nih. Kan harus mencontohkan juga saya. Jadi ketika menginginkan anak untuk yuk kita pegang buku gitu, mamahnya, ayahnya atau kakak atau yang ada di rumah juga mencontohkan pegang dulu buku lah. Iya. Gitu, baru ayo dek
baca gitu sayangku. Terutama lingkup keluarga Beb untuk membudayakan itu. Iya, oke. Dan kemudian Bunda juga fokus terkait dengan sekolah-sekolah PAUD tentang pojok literasi. Tadi Pojok Bunda literasi, juga pojok sudah sudah berkunjung ke salah satu KB Syamsa Aulaudin ya. Dan ini tadi sudah ada pojok bacanya. Ini jadi salah satu hal yang Bunda tekankan juga ke sekolah-sekolah khususnya di Kabupaten Kudus. Itu memang ketika kita ada kunjungan, baik itu ke KP-nya ataupun ke TK-nya, SD pun iya. Jadi ada salah satu, entahlah kalau memang nggak punya ruangan, terserah ditaruh di mana. Yang penting ini kita ada pojok baca. Jadi pojok baca tersebut juga tiap hari tadi tak tanyakan, tiap hari apakah dibuka? Iya dibuka. Jadi anak-anak selain minat pada mainan, juga minat pada buku, pengelolaannya juga harus ditata dengan baik. Pojok bacanya juga harus dibikin semenarik mungkin, sehingga anak tidak hanya melewatkan aja tapi tertarik untuk duduk, pegang buku, buka-buka. Untuk pojok baca, dan itu sudah kami sampaikan untuk kalau bisa di Kabupaten Kudus setiap sekolah baik itu KP, TK, SD, SMP, SMA ada pojok bacanya sendiri. Oke, dari berbagai jenjang pendidikan ada. Jadi Dan kemarin Bunda juga habis belusukan nih ya ke 9 kecamatan di Kabupaten Kudus ini terkait dengan literasi membaca. Apa saja yang ditekankan Bunda untuk PAUD-PAUD khususnya di Kabupaten Kudus? Ya, ini memang dari ibu gurunya sendiri saya tekankan, ayo kita tumbuhkan minat baca anak. Monggo dengan berbagai metode yang ada yang panjenengan punya untuk itu kembangkan, kan gitu. Kalau bisa anak ini sudah mengenal namanya buku, gitu. Karena pentingnya itu nanti kita kedepannya anak-anak itu masih ada budaya membaca karena sudah tergerus dengan kemodernisasian. Minat baca berkurang. Itu pentingnya kami untuk sebagai Bunda Literasi ketika kami berkunjung ke sekolah-sekolah tekankan itu. Seorang-orang kalaupun tidak ada dari sekolah tempat tadi yang belum sampaikan, itu bisa ditaruh di mana aja. Kan nggak harus punya ruangan seperti ini. Khusus gitu ya Bunda ya. Kan kita keterbatasan untuk surplusnya juga kan. Bisa ditaruh di mana aja. Sing sekiranya itu anak-anak ada lewat jalan, oh ada buku nih, oke buka, meskipun itu nggak ada di ruangan seperti khusus ini. Anak-anak juga diajak untuk mempraktikkan pendaftaran anggota dan peminjaman buku. PLT Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Andreas Wahyu Adistiawan menyebut apa yang digerakkan oleh Bunda Literasi Kabupaten Kudus Endah Endayani selaras dengan upaya Dinas Arpusda untuk meningkatkan minat gemar baca di Kabupaten Kudus. Saat ini ada sekitar 22.000 anggota terdaftar di perpustakaan ini. Pak Andreas tadi juga melihat antusias dan juga semangat anak-anak untuk berkunjung ke sini. Kalau di hari-hari lainnya, di hari-hari biasa, apakah anak-anak seantusias itu untuk membaca di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kudus, Pak Andreas? Ya, baik Mbak. Alhamdulillah kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kudus memang kadang dalam waktu tertentu kehadiran dari anak-anak dari PAUD, kadang dari taman bermain dan juga dari sekolah-sekolah SD yang hadir ke sini untuk edukasi di bidang perpustakaan. Jadi hampir seperti tadi, kalau konsepnya untuk kehadiran dari satu kelas, terus kita ajak tur dan sebagainya, kita layani terkait mulai dari pendaftaran, kemudian melihat ruang-ruangan dan juga nanti ada penayangan teater, film tadi untuk edukasi bagi anak-anak kita. Dan insya Allah alhamdulillah antusias. Oke, jadi ini mungkin untuk sekolah-sekolah lain juga yang mau mengajak kolaborasi bisa ya Bapak ya? Bisa. Untuk berkunjung ke sini. Untuk jam pelayanannya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 8 sampai jam 15. Tapi biasanya kalau untuk anak-anak biasanya ngambil jam pagi biasanya sehingga tidak terlalu panas gitu. Baik, nah untuk koleksi buku-buku yang ada di sini, sudahkah cukup untuk mengcover seluruh anak-anak yang ingin membaca di sini Pak? Ya cukup, apalagi kita juga tidak hanya berupa buku-buku fisik, tapi juga ada buku-buku e-book yang kita layani melalui digital. Jadi tidak hanya membaca di ruangan perpustakaan, tapi bisa di layanan kita di Kudus Sehat, yang aplikasi yang diluncurkan Kominfo. Di situ juga bisa dibuka. Nanti ada salah satu menu di Dinas Kearsipan. Di sana ada
Kudus, Perpusnas, yang bisa baca lewat situ. Kartu tanda anggota atau anggota perpustakaan Kabupaten Kudus ini berapa Pak totalnya sekarang? Per hari ini 22 ribuan sudah 22.000. Ya. Apakah itu sudah cukup banyak menjangkau anak-anak atau justru masih ada yang lebih banyak lagi di luar sana yang belum mau terliterasi untuk membaca di sini? Ya, harapannya ya terus bertambah. Namun juga kita juga harus tahu, mengingat bahwa di lembaga organisasi pendidikan, di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, bahkan di pemerintahan desa, pemerintahan kelurahan, instansi dan sebagainya ini sedang mengembangkan juga perpustakaan di masing-masing. Jadi juga ada pengelolaan perpustakaan. Bahkan di masjid, masjid itu juga sudah mengembangkan perpustakaan. Jadi ya tidak hanya di sini, tapi juga ada di tempat-tempat lain. Harapannya, pesan-pesannya untuk anak-anak agar mereka gemar membaca dan semakin terliterasi dari seluruh lapisan masyarakat. Ya, kami berharap perpustakaan ini bisa menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita dalam menumbuhkan semangat literasi sejak usia dini. Ya. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah Ayu Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, strategi, iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol, Sistem mundur saling dorong. barak militer, pemain detik-detik Proses berebut makanan. semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat Nasrudal terluka. Restina diparkir pembunuh. Karena non halal. Inti Hub Jakarta ke Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah Ayus Malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga Retret. Meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Perjalanan literasi tidak berhenti dengan membaca bersama. Selain menjelajahi dunia buku, melihat langsung koleksi bacaan anak yang beragam dan penuh warna, mereka juga menikmati tayangan film edukatif yang syarat makna. Pembawa kabar. Aku adalah seekor burung. Namaku Hudhud. Aku diperintahkan Allah untuk membantu perjuangan Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung. Dengan mata berbinar, mereka menyimak, belajar, dan mulai memahami pesan-pesan kebaikan yang ditampilkan dalam cerita.
Suasana makin meriah ketika Bunda Literasi didampingi PLT Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kudus serta Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengajak anak-anak bermain kuis. Keceriaan mewarnai, menguatkan pesan bahwa belajar bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Namanya siapa? Siapa? Mati. Namanya siapa? Pak Pati. Kakak sama Andi. Mana hadiahnya kakak? Terima kasih. Dan di balik semua ini ada semangat kolaborasi yang terus dijaga. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, Harjuno Widodo pun menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah nyata Bunda Literasi dalam menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Pemirsa, kali ini kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus, Bapak Harjuno Widodo, yang tadi juga terus mendampingi Bunda Literasi dan juga anak-anak ya Bapak ya. Nah, ini berbicara tentang peran Bunda Literasi untuk anak-anak di Kabupaten Kudus. Seberapa besar peran Bunda Literasi ini untuk bisa mengajak anak-anak terliterasi ini, Pak Harjuno? Terima kasih teman-teman dari Ainus TV. Kami dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Tadi sejak pagi kami mendampingi Ibu Bunda PAUD Kabupaten Kudus bahwa kami sangat mendukung sekali kegiatan ini untuk anak-anak, dan dari anak-anak Ibu Guru sangat antusias untuk membina anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Di samping itu kami dari Dinas Pendidikan mendukung program-program dari sekolahan biar punya inovatif, dan nyun sewu ada dukungan dari orang tua juga untuk bekerja sama antara guru dan orang tua. Oke, jadi memang harus ada sinergi ya Pak ya? Harus ada sinergi sama antara sekolah sama orang tua siswa. Di samping itu kami program ini kan mendukung dan selalu berkolaborasi sama sekolah sama Dinas Pendidikan. Ya, adakah program-program khususnya untuk materi akademik mereka di sekolah untuk anak-anak pendidikan anak usia dini terkait dengan literasi ini, Pak? Ya, memang di anak-anak itu, di anak-anak yang TK ini kita harus ini sebagai fondasi kita, dan harus kita mendidik untuk anak-anak biar menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas untuk mengganti pemimpin kita yang akan datang. Oke, tapi tantangannya apa sih Pak untuk anak-anak sekarang sehingga mereka harus lebih ekstra lagi belajarnya agar mereka semakin terliterasi? Tantangannya kita sekarang berarti kita harus hati-hati mendidik anak, karena untuk kemajuan zamannya kita nyun sewu ada yang digital semua itu kita harus hati-hati, dan saya sudah pesan sama Bapak Ibu Guru, tolonglah anak-anak didik kita dididik yang bagus dan untuk persiapan generasi kita yang akan datang. Oke, baik. Yang terakhir, pesan untuk anak-anak khususnya anak usia dini di Kabupaten Kudus apa, Pak Harjuno? Pesan kita untuk anak-anak kita menjadi anak yang cerdas dan hebat. Oke. Terima kasih. Kegiatan ini menjadi contoh nyata sinergi antara pendidik, pemerintah, dan masyarakat dalam membentuk generasi pembelajar yang cinta buku dan lingkungan belajar yang positif. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih.
Oke, masih bersama dengan Bunda Literasi. Tadi kita sudah banyak sekali aktivitasnya Bunda ya. Dari tadi mulai dari sekolah, kemudian juga tadi ditutup dengan menonton film bersama dan bagi-bagi hadiah bersama dengan Bunda Literasi. Yang terakhir apa Bunda harapannya untuk anak-anak generasi emasnya Indonesia? Ini adalah generasi-generasi calon penerus bangsa. Generasi-generasi yang nanti mempunyai daya saing tinggi, berkualitas dan berakhlak mulia. Harapannya inilah generasi kita yang harus kita push up untuk apapun, dari segi elemen apapun, dari dia punya minat apapun, untuk menjadi generasi emas 2045. Anak-anak semua, love you dari Bunda Literasi. Love you. Love you too. Ya, ini merupakan sinergi bersama ya antara pemerintah Kabupaten Kudus dan juga tenaga pendidikan khususnya yang fokus di PAUD dan juga ini untuk mengasah kemampuan anak-anak. Semoga anak-anak semakin terliterasi khususnya anak-anak Kabupaten Kudus untuk tercapainya Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Kudus, saya Devina Permata undur diri bersama dengan Bunda Literasi. Terima kasih Bunda untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Dengan senang hati saya. Diajak jalan-jalan, semoga semakin banyak anak-anak yang nanti bisa menggapai mimpinya dimulai dari membaca. Kita pamit undur diri, salam literasi. Salam literasi. Yeay.